kita lanjut ya. Yang Oke. tadi sampai ini ya. Masih ini ya tadi ya. Oke. Jadi kalau diterjemahkan tadi beda update dengan outdate ya. Itu a big difference. Kalau update berarti memperbaharui ya, artinya upgrade ya, update. Kalau outdate berarti kadaluarsa atau ketinggalan zaman, artinya alamat kita tidak tidak diperbaharui. Jadi artinya ketika kita dikirimkan surat tagihan tidak dikembalikan ke kantor dengan alasan alamat si penerima tidak lagi di situ gitu ya. Jadi kita Hmm. sementara kartunya di bukan diblokir tapi diblokir ya. Dibekukan lah ya, kalau diblokir itu negatif banget. Oke. You spend above your credit limit, ini tadi sudah ya. Jadi alasannya kita ini tadi di atas ya, bukan di sini. Suggestion bukan itu ya. Di atas tadi itu pemberitahuan, ini bukan suggestion. Berarti ada 4 suggestion atau alasan kenapa kartu kita bermasalah. Berarti kita sarankan yang pertama, you should contact your issuer ya. Issuer. You should Is check if you miss your is your payment. payment. Check your card expiration. Perhaps your billing address is outdated. Okay. Next. Nah, biasanya kita uh, give Okay. thanks. Kalau ini ya, sudah biasa ya. Thanks for shopping Shopping. our store. Kalau ini biasanya kita sudah apa, customer kita sudah biasa ya. Ini informal kalau kita pakai thanks ya. Udah kenal gitu ya. Ya, yang sudah kenal mungkin sudah biasa. Tapi kalau yang masih kita orang baru atau karyawan baru, biasanya kita pakai yang formal seperti ini ya. We are very glad to see you again. We are pleased to Glad see itu you again. senang atau apa ya? Glad itu. Ya, sama, senang, delighted ya. Glad, pleased, delighted. Sama saja, tiga-tiganya sama ya. We are very glad, we are very pleased, we are very delighted. Oke, jadi pleased. Kalau ini sih sebenarnya kalau diterjemahkan kata per kata ya Kak ya. Kalau ini kan kami disenangkan. Please kan menyenangkan kan? Ya, membuat senang. Tapi kalau we are very pleased kemarin kan sudah belajar kita to be ditambah kata kerja bentuk ketiga berarti artinya disenangkan. Jadi kalau diterjemahkan tuh kami disenangkan atau kami dibuat senang melihat Anda lagi. Tapi kalau tiga-tiganya ini artinya kami senang bertemu Anda kembali gitu. Atau kami senang Anda berkunjung kembali. Ya, we are very glad to see you again. We are very pleased to see you again in our store. We are very delighted to see you again in the future. Ya, kami akan senang bertemu Anda di kemudian hari. Artinya kalau di bahasa Indonesia apa ya? Kalau meminta customer untuk datang kembali apa ya biasanya bahasa Indonesianya? Hmm. Silakan berkunjung atau silakan mengunjungi toko kami kembali gitu ya. Oke. We are very pleased to see you again in the future. Gitu. Nah, ini biasanya bahasanya formal kalau mereka ya. Nah, kalau untuk yang informal, thanks for shopping in our store. Gitu ya. Oke. Nah, ada Kalau kata-kata we are very, Hah? yang mana ini? Kalau we are very glad itu juga formal lah. Iya, ini formal. We are very glad to see you again. We are very glad. Kalau ini kan di sini langsung thanks ya. Oke, thanks. Kalau Atau thank you gitu, iya, thank you thank you for shopping. sopan. Ini baru formal, thank you. Kalau ada sudah ada you-nya berarti sopan. Kalau ini kan menyingkat kita
Thank you menjadi thanks kan? Nah, kalau ini baru formal. Thank you for shopping in our Or store. store. Ya, jadi ini baru sopan. Nah, yang di atas ini sopan sih, bukan sopan gak sopan. Ini kita bilang informal lah ya. Hmm. Iya, kalau kita menggunakan thanks biasanya kita sudah kenal dengan baik biasanya. Thanks, gitu. Oke. Jadi kalau kakak bertemu glad, pleased, delighted itu tiga-tiganya diterjemahkan senang ya. Delighted, pleased, glad. Oke. Nah, kalimat selanjutnya ini sudah kalimat acak ya. Tapi ada nggak kata-kata yang sulit menurut kakak untuk diucapkan di sini? Coba. Atau Okay. langsung diucapkan Okay. saja. Oke. Okay. Here you go, sir. It is your turn. Yeah. Yes, it's your turn. Ya. Here you go. Here you go, sir. It's your turn. Oke, good job. Are you in the ini apa yang ujungnya itu? Iya. Kalau artinya pasti tahu dong. Enggak juga. Antri, queue, Oh, queue. queue itu antri. Iya, queue. Are you in the queue? Gitu. Apakah Anda sedang antri? Hmm. Tuh. Oh, baru tahu saya itu. Masa sih? Mm-mm. Oh iya, queue. Ya. Biasanya kalau ini tahu. Are you Where in? is the line? Where is the line? Ya, line itu antrian juga. Mana antriannya? Gitu. Hmm. Kalau diterjemahkan mana garisnya? Nggak mungkin artinya antrian. Iya, mana Antrian. garisnya? Kalau di itu artinya mana antriannya? Kan kita sering bingung ya. Ini yang antri Mm-mm. yang mana sih? Kalau sudah berbelok-belok gitu kita bingung. Where is the line? Ya, biar kita nanti kalau nggak enak kan kalau mendahului orang terus kita tanya antriannya mana? Takutnya dia sudah antri duluan kan? Terus kita tanya where is the line, sir? Gitu. Oke, yang nomor selanjutnya. Can you tell me where should I stand in the queue? Yes, iya. Kita juga lebih sopannya, kita lebih panjang sih. Can you tell Hmm, me where should I stand the queue? Sama aja dengan ini pemahamannya. Where is the line? Artinya, di mana Bisa. sih? Iya, kalau bahasa formalnya eh bisa beritahu saya, ya Anda bisa tolong beritahu saya di mana saya harus antri gitu. Can you tell me where should I stand in the queue? Gitu. Nah, ini terlalu Stand. panjang. Kalau biasanya Panjang sekali. mau yang pendek, where is the line? Nah, di Hmm. sini dibuat panjang karena biasanya untuk bahasa seperti ini di bahasa buku biasanya, ya. Kalau Hmm. bahasa-bahasa novel itu kan indah ya. Jadi yang harus pendek biasanya dibuat panjang ya. Tapi kalau di bahasa novel menjadi eh, drama atau film biasanya malah yang panjang menjadi Pendek. iya. Jadi itu permainan bahasa tuh seperti itu. Oke. Kelamaan nanti ngucapinnya durasi. Iya. Tapi kalau untuk buku biar panjang halamannya kan kita harus bermain kosakata Iya. ya kan gitu. Oke. Is there anything else? Is there anything I can do for you? Nah, ini sudah tahu ya. Hmm. Is there berarti kita terjemahkan adakah ya? Yang bisa saya lakukan untuk kamu gitu, atau Iya. Anda, Atau atau bisa adakah saya bantu gitu ya. betul ya? Is there anything I can do for you? Oke. Atau kalau bahasa pendeknya what can I ya, what can I do for you? Gitu.
Tapi beda ya, kalau ini kan kita belum tahu ya, biasanya kita menawarkan bantuan di sini. Artinya kita nggak tahu dia itu butuh bantuan atau enggak. Tapi kita tanya, is there anything I can do for you? Kalau kita Hmm. lihat orangnya mungkin kebanyakan bawa barang atau bingung di tengah jalan, biasanya kita menawarkan bantuan dengan ini. Is there anything I can do for you? Nah, kalau ini kan biasanya orang sudah bertanya, can you help me? Baru kita tanya, what can I do for Apa you? yang bisa saya bantu gitu ya? Iya, betul. Sama-sama Hmm. menawarkan bantuan, tapi kalau yang ini orang sudah meminta bantuan duluan, baru kita tanya. Atau how may I help you? Ini juga sering saya dengar. How may I help you? Bagaimana cara membantumu atau sama saja? Apa yang bisa saya bantu? How may I help you? Gitu. I have. How may I help you? Oke. Do you need anything else? Nah, biasanya kasir nanya ya, sebelum menjumlahkan semua, baru kita tanya, memastikan apa sudah betul barangnya sudah semuanya. Do you need anything else? Gitu. Hmm. Do you need anything else? Anything else? Do you need anything else? Okay. No, I don't. Ya, that's all gitu. That's all my stuff. Gitu ya. Enggak, cuman itu aja. Alright, we go. Nah, cashier. Nah, ini biasanya cashier. Ini, You ask. iya, Next, please. coba dibacakan. Thank you for coming to our store. Yes. Next, please. Okay. We have a special price this weekend. Yes. Please come to our store again. Yes. The queue is over there. Okay. How would you like to pay? Do you want to give a donation? Ya, biasanya di Alfamart, Indomart biasanya. Mau donasikan kah uangnya? Tapi kalau di sini enggak ya, di Thailand nggak pernah ketemu kayak gini. Enggak ya. Enggak, kalau Biasanya di ya. Indonesia mah ada umum ya. Ini biasanya kalau di luar negeri ada ketika sudah ada tertentu ya, bukan karena uang recehnya nggak ada, tapi ada misalkan khusus untuk misalkan donasi untuk fundraising kan biasanya kan untuk yang kecelakaan atau apa, terus ditanya, do you Hmm. want to give a donation gitu. Nah kalau di sini kan di Indonesia sudah negatif duluan ya karena memang karena karena kita nggak tahu uangnya itu mau dikemanain gitu dan nggak ada juga kan misalkan kotak itunya di pemberitahuan biasanya kan kalau misalkan Oh, donasi kan ada misalkan flyer gede dekat kasirnya untuk apa gitu. Kucuk-kucuk langsung tapi ditanya. kalau di sini tuh ya ada kotak di samping kasir gitu, ada poster kecilnya Oh gitu. Nanti iya kalau kita mau kan masukin ya masukin sendiri uangnya. betul harusnya kayak gitu ya. Nggak ditanya mau apa enggak gitu, nggak ditanya. Iya. Sukarela. Jadi memang donasi itu jangan ditanya, harusnya memang kalau kita memang sadar kita sudah lihat, makanya mereka kan harus jelas ya, di situ ada informasinya, terus ada kotaknya. Kita tanpa disuruh juga pasti orang yang memang care pasti baca kan, Mm-mm. gitu. Jadi nggak perlu ditanya. Jadi kalau di Indonesia sudah negatif duluan karena kita tahu kenapa, karena banyak di sini yang memang kayak pengamen juga nggak becus, terus dana-dana katanya buat amal tapi untuk memperkaya orang, jadi orang-orang sudah negatif duluan gitu. Jadi sudah think negatif ya. Oke. Nah ini buyer. Kalau buyer di sini sudah oke saya sudah artikan kemarin ini. Do you take credit card? Kalau ini artinya bukan apakah kamu mengambil. Jadi di sini bukan mengambil artinya tapi diterjemahkan apa kamu Apakah kamu menerima? menerima kartu Iya, kredit? artinya menerima di sini pun menerima pembayaran. Artinya kita bertanya ya. Do you take credit card? Artinya dari sini kasirnya sudah tahu nih. Oh, mau bayar pakai kartu dia gitu ya.
Kalau pembelinya langsung nanya, do you take credit Bayar card? itu pembayaran ya? Buyer itu pembeli orangnya. Oh, Iya kan kata kerja ditambah er kemarin menjadi orangnya atau baik. pelakunya ya. Baik, baik. Iya, pay payer, buy buyer, do doer, play player kan. Selain er apalagi Kak yang menjadi pelakunya. Akhiran er and then akhiran or. Tapi or. Oke, or and then apa lagi? East ya, akhiran east. Contohnya coba biar tambah kosakata kita. Kalau itu banyak ya. Play menjadi player. Player. Pelaku menjadi doer ya. Oh, ada ya? Oh, ya. Ada doer. Oke. Tapi jarang kita gunakan ya. The doer ya, pelaku ya. Biasanya ini di bahasa buku sih ya, the doer. Yang OR pasti act ya, berperilaku atau berakting jadi actor ya. Oke, actor and then conduct Ter. menjadi conductor ya. Survey survey menjadi surveyor ya. Banyak ya Kak? Banyak yang OR juga banyak. Nah, is biasanya bukan dari kata eh, kerja, tapi dari kata benda. Dent, gigi, dentist. Nah, is ini artinya ahli biasanya ya. Geologi menjadi ahli geologi Jam. menjadi geologist ya. Kimia, science ya. Sciences ya. Iya, scientist ya. Oke, jadi banyak ya. Dentist, geologist, scientist ya. Oke. Hmm. Jadi kalau ini kan dari benda menjadi benda dan benda ya, benda dan pelakunya. Kalau ini kerja menjadi pelakunya. Act, actor, conduct, conductor, ya, survey, surveyor. Ini juga ya dari kata kerja menjadi kata benda atau pelakunya. Play menjadi player, do menjadi doer, ya. Iya. Apalagi yang IST, ER, OR itu saja sih biasanya yang sering saya untuk pelakunya ya. Atau Spesialis gitu. iya atau iya special menjadi specialist. Ini kan juga jadi ahli ya, special ya, specialist ya, specialist. Oke. Apalagi pokoknya ini ya OR, IR dan IST. Oke, itu untuk menambah kosakata biar nanti kakak kalau ketemu coba di apa namanya dicek. Oh ini benar nggak kata dasarnya do ya? Contohnya tadi doer. Tiba-tiba kakak lihat kata doer. Oh ini kan ada er-nya. Benar nggak ini? Ketika kakak terjemahkan kalimatnya, oh ini benar benar ya artinya pelaku ya. Hmm. Contract, contractor ya, survey, surveyor. Nah, Surveyor itu apa? surveyor yang turun ke lapangan, yang pemeriksa. Survey kan mensurvey ya, Survei gitu ya. melihat ke lapangan kan? Oh. Iya, surveyor berarti orangnya, orang yang terjun ke lapangan, memeriksa kondisi lapangan, surveyor. Biasanya kalau kita minjam kan biasanya ada surveyor yang ngecek rumah kita benar nggak alamatnya di sini, gitu kan? Yang tanya-tanya pendapatan kita benar nggak. Jadi kan beda kan yang ketika kita ke bank kan kita hanya nulis di form kan.
Hmm. Kan belum disetujui. Nanti surveyor yang datang ke kantor atau ke rumah. Tuh. Jadi survey, survey. Oke. Apalagi ya. Nah, ini aja dulu. Saya kalau begini yang muncul di otak aja kadang-kadang lupa ya. Oke, kalau ini untuk stand makanan biasanya sudah paham ya. Kalau dairy Dairy product berarti yang product. berhubungan dengan susu ya, dairy. Toiletries ini berasal dari bahasa Jepang sih, toiletries ya. Toiletries Eh, berarti perlengkapan mandi ya. Perlengkapan mandi. Food and beverage biasanya disingkat dengan di hotel juga ini sering ya, F&B ya. Oh iya, kalau beverage itu minuman yang dari Iya, olah gitu ya. betul ya. Jadi food and beverage sudah minuman olahan lah ya. Oke, and then office supply sama dengan stationery ya, perlengkapan alat tulis ya, perlengkapan tulis menulis. Fruit and vegetables ya, ini sudah tahu Buah dan dong. sayuran. Baby milk and foods. Jadi ini beda-beda stand ya. Biasanya mungkin kalau di toko sebelah ya bisa dibilang baby milk and foods ya, bisa aja sudah dimasukkan ke food and beverage lah. Jadi kadang-kadang sih saya lihat juga ada ya di misalkan saya ke Mall Kelapa Gading apa itu namanya dulu sekarang kan namanya nama itunya Farmers ya. Kalau dulu bukan Farmers tapi apa gitu. Nah, stand-standnya beda-beda ya. Oke. Kalau personal care itu sudah termasuk situ perfume, powders, powders tahu Oh, dong. udah situ apa bedak? Bedak ya, powders. Oh, bukan tepung ya. Kan memang bedak berbentuk tepung. Betul ya. Makanya disebut powders. Biasanya sih kalau powders kalau nggak talk ya. Talk. Pakai C ya tapi ya, bukan pakai K ya. Talk. Bedak juga ya. Hmm, Garment, clothing department, fresh and frozen foods. Nah, kalau ini biasanya makanan yang makan dibeku beku. atau dingin ya. Fresh Hmm. and frozen foods. Grocery, makanya disebut toko kelontong karena memang dia berbagai macam ya makanan-makanan itu ya, cepat saji. Roti, madu, Iya, sausage, sauce, syrup, and etc. Grocery ya, grocery ya. Toys and dolls ya, toys mainan, dan boneka ya. Households berarti berhubungan dengan ya perlengkapan rumah tangga. peralatan rumah tangga. Bisa saja ya meja kursi, meja makan, kursi makan ya, atau perangkat-perangkat rumah lainnya ya. Kalau housewares yang sudah berhubungan dengan elektrik ya, battery, cables, bulbs, pail, napkins, scissors, kitchen, pokoknya hardware lainnya gitu. Iya, kalau kalau households ya bisa berbentuk barang yang tadi, household, peralatan rumah tangga, apa saja sih peralatan rumah tangga? Ya bisa sendok, piring, itu juga households ya. Panci, kuali. Iya, itu households ya. Oke. Iya itu aja sih kalau ini sudah lama-lama kita terbiasa karena saya juga nggak belajar ini tapi ketika ke supermarket langsung tahu ya karena kita sering lihat ya dairy product, toiletries. Karena sekarang supermarket atau minimarket di Indonesia juga sudah pakai standnya pakai bahasa Inggris mereka ya. Hmm. Iya, oke. So, Oh, di sini juga kayaknya dua bahasa sih, Mandarin, Inggris gitu. ya biasanya Mandarinnya besar atau Inggrisnya yang besar biasanya paling atas. Oh, Mandarin yang paling besar. Mandarin karena mereka memang mencocokkan dengan negaranya ya. Artinya Hmm. harusnya Itu kita tapi juga di bawahnya. seperti itu. Kita juga seperti itu bahasa Indonesia harusnya di atas, terus bahasa Inggrisnya kecil harusnya itu seperti itu. Jadi kita tetap menghargai bahasa kita. Tapi kalau di sini enggak langsung pakai bahasa Inggris saya lihat ya. Hmm. Oke. Gitu. Nah ini kan Future. kemarin sudah belajar belum kita yang future, tenses future. Bedanya will dengan going to. Sudah ya? Kayaknya going belum deh. Going gitu.
Oke, bedanya hanya kalau will kan kemarin akan ya. Hmm. Going to juga akan, cuman gini. Gong ini kayaknya sudah deh. Kalau rencana yang masih 50-50, yang belum pasti Hmm. kita pakai will. Tapi kalau rencananya sudah pasti, contohnya saya akan pergi ke Bali. Tapi kalau kakak bilang I'm going to go to Bali, orang sudah tahu, oh berarti dia sudah beli tiket, dia sudah reservasi hotel. Jadi to be Tapi going. kemarin yang 50-50 itu bukannya Mei ya? Oh itu kan kemungkinan. Kita nggak bilang mungkin, tapi di sini akan rencana. Iya, oke. To be going to. Are you going to change? Jadi to be-nya ini nanti. Kalau ini kan, to be going to ini pengertiannya sama dengan will. Ya, kalau diterjemahkan akan-akan juga. Tapi kalau ini sama dengan kata might kemarin, jadi could ya atau yang sudah pasti certainty 75 sampai 99% menyatakan akannya memang benar-benar sudah ya dipersiapkan dengan matang. Hanya Tuhanlah yang membuat rencananya gagal atau batal ya. Ya, jadi kalau kakak bilang seperti ini, I will come Tapi to, belum pasti. iya, I will come to your party. Saya akan datang pestamu. Artinya kayak kalau di bahasa eh, orang Jakarta tuh insya Allah ya, insya Allah itu kan belum pasti ya. Tapi kalau kita sudah janji gitu ya, sudah menyediakan waktu, oh, I have free time tonight. Terus kita bilang, I'm going to go. I'm going to go to your party. Nah, jadi orang bingung tuh kadang-kadang tuh di sini Kak. Kok di sini sudah ada going, kok di sini go lagi. Nah, makanya saya jelaskan. Kan di atas sudah saya jelaskan adik-adik. Nah, gitu ya. Going to di sini, to be going to, ini artinya bukan karena meskipun ada going di situ, itu tidak diterjemahkan pergi. Ini sama dengan will, gitu ya. Ini sama diartikan artinya sama dengan will. Cuman dia ada sedikit bedanya, sama-sama akan. Tapi apa bedanya will dengan to be going to? Nah, yang tadi saya jelaskan will yang memang janji apa masih 50-50. Tapi kalau to be going to dan ingat to be-nya itu jangan karena ingat to be ini sesuaikan dengan subjeknya karena di sini I berarti to be-nya am. Jangan kamu bilang I to be going to. Salah. Jadi to be-nya ini sesuaikan dengan subjeknya. Kalau I diganti she, berarti bukan she to be going to, tapi she is going to go. Gitu. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang orang tuh lupa ya. Oke, nah itu aja bedanya future goals. Jadi kadang-kadang are you going to change this product? Are you going to pay by card? Nah, kalau kalimat ini kakak sudah tahu kosakatanya semua, berarti tapi kita cek dulu. Ada di sini kata-kata yang sulit menurut kakak dari kalimat pertama, langsung dibaca biar terbiasa Hmm. lidahnya. I will come to your party. Yes. I am going to go to your party. She is going to go to your party. Oke. Uh, are you going to change this product? Yes. Are you going to pay by card or by cash? Ini I will ya, atau bacanya atau apa? Iya, kalau tulisannya seperti ini gimana? Al, seperti al. I'll, Iya, singkatan dari I will. Al, I'll put this all in another bag. iya. I'll put this in another bag. We will charge this plastic ya Yes. bag With- with the price of $2. Okay.
Kalau we will ini bacanya gimana? Will sama will. Jadi seperti ini Will. bunyinya. Tapi orang sudah akan tahu nanti oh bukan will yang ini tapi we ditambah will. We Karena, will. karena ada kata kerja di sini ya. Jadi will ini singkatan dari we will. Disingkat dengan will. Will. Will deduct ya. Will By the deduct ya, deduct. the price. Ah, Deduct itu apa? mengurangi. The price based Based. Oh, on oke. the discount given. Nah, ini bacanya based ditambah the based. Coba based. Based. Iya, Based. based. Kalau di sini sih kalau untuk kalimatnya sudah bentuk kalimat tehnya mungkin nggak jelas ya. Coba will deduct this price based on. Jadi tehnya itu agak di apa tidak Based gitu ya. ya Based. ya based on the discount The given. given. Ya, coba Kak, based. 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 Iya. Oke, lanjut. I'll call you ASAP after this customer. Iya, ASAP itu ASAP singkatan itu dari apa, apa? Kak? ASAP. Nah, mereka menyingkat ini biasanya as soon as possible. Disingkat dengan ASAP. Oh, ASAP, Iya, ASAP, ASAP. iya. I'll call you ASAP after this customer, gitu ya. Oke, Hmm. lanjut. I'll connect you to our manager on the Duty, duty. due, due, Iya, T. duty, duty. Kalau biasanya ada ya, manager on duty artinya manajer yang di shift itu sedang Tugas. iya bertugas. Oke, lanjut. I'll change this Sprite good with the newest one. Oke, Sorry, could you repeat your order, please? good job. Excuse me, would you mind if I change this good with the newest product? Iya, biar terbiasa coba ini digabung jadi would you, would you. Would you mind Iya, would you if mind? I change this good with the newest product? Oke, Would you yes, would you mind? would you mind spelling your full name ya? Full Iya, name. full name. Oke, could you? Ini digabung Hmm, juga biar terbiasa. Could you? Could you please mention your phone number? Yes, Would you mind if I ask your contact number, please? yes. Would you please put your signature here? Here, here. Uh, here, Iya, here, ada here. here ya, here. Signature, signature. Oke, then Signature, please here. oh kalau ini Sig, sign, sign. sign, Oke, sign. ini bacanya sign karena G-nya kemarin Please i- sign here. iya tidak diucapkan huruf Silent G-nya. G. Iya, silent G, sign ya. Kalau ini Sign. signature, beda ya tanda tangan dengan menandatangani. Kalau pas kata kerjanya tidak pakai g, jadi sign. Kalau ini signature karena masih ada huruf lainnya di belakang n-nya ya. Oke, next. Please enter your password. Good job. Please enter your PIN. Good. Here is your goods. Apa ini? Oke. Goods. Goods itu barang-barang. Sama dengan Oh, stuff. Iya. Goods itu sama dengan barang-barang. Oke. Bedakan dengan good. Kalau ini kan ada S-nya. Goods. goods, ya kan? Iya.
Makanya kan ada goodie bag kan? Pernah Itu apa? mendengar goodie bag? Kalau kita Tas ulang tameng tahun, ya? iya, tas yang ada barang-barangnya di dalam atau yang Oh, hadiahnya kan. Goodie bag artinya tas yang berisi hadiah. Oke. Here is your stuff. Jadi stuff sama stuff. goods sama ya. Oke. Hmm. Please stand in line. Oke. Please come forward. Please show me your preferred card. Privilege card. Privilege. Privilege ini maksudnya apa? Kartu istimewa. Biasanya kalau misalkan ada hal-hal kalau kita sudah sering belanja atau sudah memenuhi target mereka, kita diberi privilege card. Artinya kalau ada diskon-diskon khusus, kita dikasih. Jadi diterjemahkan hak Kartu istimewa. VIP gitu ya? Iya. Jadi Hmm. privilege artinya istimewa, artinya kartu istimewa. Jadi kita mendapat hak istimewa ketimbang customer lainnya. Gitu. Oke. So that's all for tonight. Jadi biasanya kita harusnya ini 1 minggu sudah, tapi karena banyak kosakata yang memang muncul, nah dan saya suka kakak jadi tambah kosakatanya kita belajar hal-hal baru, kayak Hmm. kayak yang tadi IR, OR dan segala macam itu kan Pam sudah tahu yang ada akhiran di ST. Oke, minggu depan mungkin ada topik dari kakak atau kalau misalkan dari saya banyak topik yang akan saya bawakan terserah kakak ya. Kalau boleh terserah sih, belum nggak ada requestnya. Alright. So that's all for tonight. Do you have any comments or any? Oh, nggak ada, tapi saya belum bayar nih, udah 1 bulan loh. Okay, I will give you my account number later on. Oke. My bank is BCA. It's not a big problem. Oh, it's okay. Okay, Bisa, bisa. okay, that's great. That's all. Oke. Ya, Okay. So I'll see you next Thursday, right? Because next week we don't have any lesson, right? As I told you last week. iya, iya, iya. Minggu Okay. terakhir, pertemuan terakhir Kamis nih ya. I know. Yeah, because I told you Oke. I'm going to go back to my Hometown. hometown. All right. Thank you so much, Miss Desi. Oke, thank you. Keep healthy and safe from the crowd still. Yeah. Oke, thank you, thank you. All right. Have a nice night. Yeah. Oke. Okay, I'll stop my share. Okay, good night. Yeah. Good Bye-bye. night. Bye. Hmm.